kembali lagi di Cekidot pemirsa. Kalau Anda mau bergabung bersama kami di segmen ini silahkan telepon 0317380885. Mungkin seperti penelponnya tadi nanya bisnisnya bagaimana, kok tidak ada kemajuan. Barangkali pemirsa ada yang mau nanya soal keuangan juga boleh. Nanya soal kesehatan bisa, kesehatan dompet maksudnya ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ya kalau mau nanya soal asmara ataupun memang Tidak kesehatan, menutup kemungkinan juga. soal sekolah, Iya, bisa ya? pasti bisa. Oke, dan dari tadi ada yang mau aku tanyain. Sebenarnya pertanyaan dari pertama kali Nisa ketemu sama Mas Adi di Cakrawala. Setiap orang mengambil let's say 3 atau 2 kartu, kenapa kok kartunya ditutup semua kemudian bukanya bersama-sama? Sebenarnya sih kalau memang mau sih satu persatu penjabarannya. Tapi paling tidak ketika dibuka kartunya bareng-bareng pasti akan ketahuan dong korelasi dengan kartu pertama, kartu kedua dan kartu ketiga. Jadi supaya penjelasannya pun nggak terlalu Iya. panjang durasi soalnya ya kalau Yap. di sini ya. Oke pemirsa, karena memang kami dibatasi dengan durasi, jadi yang mau telepon ke sini silakan langsung telepon sekarang juga 031 738 0885. Sekali lagi nomornya adalah 031 738 0885. Dan sembari menunggu telepon dari Anda pemirsa, ini ada yang mau aku tanyain lagi. Mas Adi, biasa kalau di Cakrawala selalu pakai batu aki. Ya kan? Sedangkan batu aki kan sekarang sudah mulai meredup. Ini gimana? Apakah setelah meredup ini akan booming lagi ataukah memang ya sudah meredup terus sudah hilang entah kemana? Tapi biasanya apa yang jadi tren di Indonesia itu biasanya Akan terulang lagi? bukan terulang lagi, tapi biasanya itu adalah gambaran apa yang terjadi di pimpinan atau di pejabat atau orang-orang di Gitu? sekitar. Ya. Oke, nanti kita akan bahas Oke, lebih lanjut lagi, tapi kita angkat dulu teleponnya. Selamat pagi, Cakrawala. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pagi, dengan Mbak siapa di mana? Mbak Eni. Mbak Emi. Sidoarjo. Mbak Emi di Sidoarjo. Oh, Mbak Heni di Sidoarjo. Silakan Mbak Heni. Ya, ini Dipastikan dulu deh. jangan-jangan pulsanya habis. Kalau pulsanya Tanggal habis. tua, tanggal 29 loh, tanggal tua banget ya. 4 tahun sekali masalahnya. Oke Mbak Heni, barangkali bisa telepon lagi Bisa telepon silakan. kembali. 031 738 0885. Atau penelpon lain juga boleh telepon ke sini. Oke, kembali lagi ya sebelum kita Iya. angkat telepon Jadi lagi. paling tidak itu menggambarkan apa yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Dulu pernah ada tren ikan hias, Ya, tren tanaman hoki, hias. tanaman hias. Di situ banyak pejabat yang pencitraan. Oh, Seperti itu kan. Atau di sebelum-sebelumnya kalau itu ya berdasarkan apa yang terjadi di lingkungan itu. Nah, sekarang ketika batu, ya berpikir sendiri dia kenapa batu. Berarti kenapa Batu? nuraninya jadi batu, mau seenaknya sendiri dan sebagainya bisa jadi seperti Baik itu. lagi, nanti kira-kira yang booming di bulan depan beda lagi ya. Coba kita angkat dulu teleponnya. Selamat pagi Cakrawala. Selamat pagi. Halo. Halo, pagi. Dengan siapa di Iya, mana? pagi dari Ibu Cecilia. Ya, Ibu Sisil. Silakan, Ya, Ibu. mau nanya peruntungan saya di properti gimana? Ibu Sivilia, peruntukan di Iya, properti. jual beli properti, iya. Iya. Kalau boleh tahu Ibu sudah berapa tahun bergerak di bidang properti? Barusan. Barusan. Baru saja Oke. Ibu. Baik deh. Silakan, Mas Adi. Kita kocok kartunya, nanti kalau Ibu merasa cukup bilang stop ya. Iya, Baik, mulai dari sekarang Ibu. stop. Oke, ambil 3 kartu Bu Silvi. Mulai dari sekarang. Stop. Kartu kedua, Stop. kartu ketiga, Stop. ada The Strength. Kartu pertamanya. Strength, wow. Ini mengindikasikan sebenarnya bisnis properti adalah satu bisnis yang benar-benar challenge-nya lumayan besar buat Bu Silvi. Berhasil tidaknya bagaimana Bu Silvi sendiri mengendalikan ego-ego Bu Silvi sendiri. Oh, iya. Jadi kadang masih ada ego yang bermain di sini, bukan masalah saya ngajarin marketing seperti apa, pasti Ibu akan lebih mumpuni. Jadi paling tidak introspeksi ke dalam kenapa sampai pada akhirnya ya itu tadi bisa jadi mungkin ada klien yang tidak suka dengan cara Ibu Silvi sendiri pendekatan seperti apa. Itu yang jadi jadi masukan buat Bu Silvi ke depannya lebih luas lagi dan lebih
lebih merawat ke depannya dengan klien karena biasanya marketing terbaik adalah marketing dari mulut ke mulut. Oh gitu ya ya. Ya. Itu pasti paling tidak ketika pelayanan after sales-nya Bu Silvi terhadap klien itu bagus, ya pasti akan aku kita kenalin agenku ini loh, ini lebih enak, lebih komunikatif, lebih lebih menyarankan ketika budgetnya seperti ini tidak dipaksa untuk membeli budget yang lebih ke atas. Itu yang akan disampaikan pelanggan ke calon pelanggan yang lain karena itu tadi pelayanan Bu Silvi. Oh iya ya. Terus kartu kedua? Kartu kedua ini ada Eight of Swords. Ini bagaimanapun ceritanya Ibu Silvi di situ tidak sendirian. Oke. Pasti akan ada pesaing, teman-teman yang juga saingan sebenarnya itu yang perlu diwaspadai juga. Jadi kalau toh memang ada calon ada calon klien yang dekat Bu Silvi, sebelum mereka deal jangan bercerita dulu deh dengan teman ataupun dengan orang dekat sekalipun. Jadi jangan-jangan ada musuh dalam Iya, selimut. karena bisa jadi akan ada yang nyerobot seperti itu. Kadang-kadang kan marketing kan kita tidak pernah tahu sebenarnya jahatnya di sana. Teman bisa jadi lawan sebenarnya seperti itu kan. Kemudian kartu Arkana Mayor lagi. Di Empress ini lebih menginterpretasikan Ibu Silvi sendiri bagaimana Ibu memanage mungkin kalau sudah punya anak buah, tapi memanage-nya bukan dengan cara yang yang otoriter, tapi lebih pada sisi keibuannya yang seharusnya muncul. Jadi lebih ngemong, lebih memelihara, dan itu tadi lebih sensitif sebenarnya membaca di sekitar ibu sendiri. Oh, kalau misalnya saya ingin menjual properti yang saya inginkan gitu, lalu saya berusaha menjualkan, pasti laku terjual ya kalau misalnya saya coba. Kalau ngelihat dari sini, ketika ibu punya potensi di sana, di Destra ini ibu punya potensi di sana, yaitu tadi kadang-kadang agak sedikit memaksakan itu tadi gitu loh, agak sedikit tidak sabaran. Oh gitu. Itu yang perlu perlu dievaluasi kembali. Oh jadi saya punya bakat di sana ya juga ya? Bakat ibu punya potensi sebenarnya, apapun itu ibu punya potensi di sana, hanya kadang-kadang itu tadi karena merasa punya potensi di sana, itu tadi kadang agak sedikit gampangin juga, sedikit ego juga di sana. Itu yang perlu kita belajar lah untuk berintrospeksi dengan diri kita sendiri. Iya, apa sih sebenarnya yang salah dari diri kita, apa sih yang harus dibeneri, seperti itu sebenarnya ibu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Ya udah ya, makasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu Silvi, moga-moga bisnisnya makin lancar ya. Properti ini memang lagi wow, di mana-mana dibangun ini itu, perumahan, apartemen, ruko, apapun itu, hotel juga, aduh banyak banget ya. Ini lama-lama area hijau makin menipis. Makin menipis dan silakan dinikmati banjirnya kalau drainasenya nggak bagus. Nah jangan dong banjir mulu. Ini di Jakarta juga banjir sampai kapan sih? Mau nanya juga. Ayo baca pakai kartu tarot. Ini musibah banjir sampai kapan? Aku di rumah aku. Sampai kapan? Ya paling sampai diselesaikan drainasenya dengan baik. Ngambil berapa? Ambil 2 deh. 2 ya. Oke. Oke. Kan? Three of Swords. Ya mau nggak mau ya memang ketika kita bicara dari awal ya, dari yang Three of Swords. Three of Swords ini ketika dipaksakan dan ketika tidak ada tidak ada sesuatu yang tergerak dari masyarakat sekitar untuk kerja bakti dan sebagainya, percuma juga, pasti akan kecewa ujung-ujungnya. Jadi nggak mau bukan dirimu seorang kan yang di sana. Iya juga, ya sudah. Dan bukan Bu Silvi seorang yang telepon, ada penelpon lagi, kita angkat ya. Selamat pagi Cakrawala. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Lutien di Blitar. Bapak Lutien di Blitar, silakan Pak Lutien. Iya. Mau tanya masalah peruntungan dan asmara, Mbak. Oke, ini pakai Chinese tarot boleh? Bisa? Boleh. Oke. Kita peruntungan dulu Pak Lutien ya. Ya, baik Ya. deh. Kita kocok kartunya bareng, nanti setelah Bapak cukup bilang stop Pak ya. Iya. Mulai dari sekarang Pak. Iya. Stop. Untuk peruntungannya Pak Lutien ambil 3 kartu mulai dari sekarang. Iya. Iya. Stop.
Kartu kedua. Tes. Kartu ketiga. Tes. Oke. Oke, peruntungannya Pak Lutien di Blitar. Knight of Cups, Nine of Thieves, dan Page of coin. Page of Coin. Kartu pertama Nine of Cup. Untuk peruntungannya seperti air mengalir, Pak. Jadi sebenarnya rezeki sepanjang tahun 2016 sepanjang tahun monyet tapi lumayan bagus. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mensiasati dan memanage keuangan itu sendiri. Iya. Ada beberapa keluarnya agak cepat. Waduh, masuknya cepat, keluarnya juga cepat, Pak. Nggak berasa Jadi, tiba-tiba habis ya. tugasnya Pak Lutien adalah membendung itu dan paling tidak karena di pertengahan tahun akan ada pengeluaran bisa jadi untuk renovasi rumah. Oh, belum menikah, masih 23 tahun. Oh, 23 tahun ya. Paling tidak ya itu tadi mau nggak mau ya dari keluarga. Tapi yang jelas ini ada pengeluaran yang lumayan besar untuk bisa jadi renovasi rumah, bisa untuk urusan keluarga yang lebih urgent lagi. Oh gitu, Oke, ini berarti masih tinggal sama orang tua ya, Mas ya? Iya, Oke. Ada Page of Coin di sini ada pemasukan tapi itu tadi ketika sepanjang ini sih memang ada tapi itu ada beberapa hal yang memang kadang-kadang duit kecil sebenarnya yang tidak terasa sebenarnya. Itu yang akan yang akan justru malah menghabiskan. Ada pengeluaran yang tidak penting di samping untuk pengeluaran yang lumayan besar di sini. Suka belanja. Mas, biasanya suka belanja itu perempuan. Ya belanja elektronik. Untuk hobi kan? Belanja apa? Belanja elektronik. Oh, belanja elektronik, laki pasti kayak gitu ya kan? Untuk hobi kan? Padahal kan Jadi harus ada barang baru dicoba dulu baru nanti dijual gitu. Oh. Jual beli. Jual beli. Beli jual. Beli dijual. Oh iya, tapi tetap Tapi jual tetap beli harus dijual. tes dulu. Kenapa? Jadi harus tes dulu kualitasnya sebelum dijual ke pelanggan. Oh gitu, dites dulu. Berarti memang untuk bisnis Untuk kan? bisnis kan. Tapi itu belinya. tadi memang harus keuangannya ya memang harus benar-benar di-manage. Apalagi kalau urusannya dengan bisnis juga gitu loh. Lebih dipisahkan antara urusan pribadi dan urusan. Nah, jangan-jangan urusan pribadi berdalih bisnis. Ayo, Mas Lutien. Enggak, jadi biasanya gini Mas, aku kalau misalkan ada barang baru, misalkan impor dari China gitu, Oke. aku coba dulu gitu. Baru nanti saya order ke China untuk dijual, kalau memang barang itu bagus. Kalau barangnya bagus, nah kalau barangnya tidak bagus pada akhirnya kan Mas miliki sendiri kan? Iya, namanya kan kita bisnis juga judi. Nah itu tadi Tuh, kan. perlu ini tadi perlu memanage dan perlu tahu apa namanya bangsa jiwa-jiwa. Enggak, kalau Mas Lutien kayaknya kan nggak bisa ngerem ya kalau Iya. sama barang-barang elektronik. Apakah butuh pendamping hidup atau pasangan Iya. yang bisa mengerem? Jadi asmara ini Mas ya? Iya. Oke, ambil 3 kartu. Tes. Kartu kedua, Tes. kartu ketiga. Tes. Masih bujangan kah Mas? Ya, masih bujangan. Udah punya pacar? Loh, atau belum nih, Mas? Lebih suka dengan orang yang usianya dewasa kah? Lebih suka yang lebih muda. Lebih muda. Queen of Swords, gimana nih? Kalau untuk urusan kartu ini sih lebih banyak ada sesuatu yang ini ya. Nggak tahu dengan mama sendiri gimana Mas? Mama masih ada kah? Gini, kalau masalah itu ketahuan kan dari kartunya. Sebenarnya gini, saya anak indigo, punya 2 mama. Dua mama, ini mama apa ini? Mama yang nggak kelihatan. Jadi yang mama satu yang kelihatan. mama spiritual, yaitu tadi. Ya. Jadi mau nggak mau, Spiritual itu agak bermasalah sama saya. Gimana dong? ya paling tidak ya itu tadi. Ketika punya pasangan atau paling tidak ketika suka dengan seseorang, mau nggak mau ya itu tadi. Yang spiritual dulu deh. Harus atas restu kedua Iya. ibu ya? Paling tidak yang spiritual dulu karena itu akan sedikit ngerepotin sebenarnya dibandingkan dengan mama yang kelihatan. Oke. Ya, Itu- sebenarnya gini Mas, posisinya sekarang juga lagi deket sama seseorang. Hanya saja. Tapi
kayaknya dia masih ragu sama saya gitu. Terus mama spiritual saya gini, kamu jangan sama dia itu nggak prospektif, nggak hoki, nggak apa gitu. Nah, sekarang itu tadi pilihan ada pada ada pada Mas Luthian sendiri sebenarnya. Protektif sekali ya. Oh iya, kadang-kadang ada yang seperti itu sebenarnya. Jadi ketika Mama spiritual seperti ini, ya mau nggak mau ketika memang beliau tidak setuju, ketika Mas sendiri masih ragu, ya memang butuh penjelasan dalam artian pasangan nantinya bisa nggak menerima seperti ini. Kalau pasangannya masih mengenal dunia spiritual dan indigo, it's okay. Tapi ketika dari orang awam, nah butuh penjelasan yang lebih detail lagi. Karena tidak semua orang, karena orang indigo atau orang yang punya punya kelebihan khusus, itu pasti akan dianggap seperti orang dalam tanda kutip. Gila. Iya. Gini, sebenarnya kan awalnya kan kemarin saya juga dekat sama seseorang sebelum sama yang sekarang. Ya. Tapi mama menolak gara-gara mama kan jangan, dia itu begini-begini. Ini tetap yang Mama spiritualis kan? Yang berbeda gitu. Tapi setelah saya sama yang ini, mama spiritual saya ngomong lebih baik kamu sama yang dulu aja, kamu kejar lagi daripada kamu sama yang sekarang. Susah juga kan kalau Coba mamanya beda. diturutin deh ya. Bisa diajak nego nggak sih kalau kayak gitu? Sebenarnya ada win-win solution sebenarnya, tapi itu sekali lagi itu bergantung juga dengan pribadi masing-masing sebenarnya. Kalau ngelihat dari kartu kedua ini sih akan ada win-win solution sebenarnya. Di sini ada Three of Cups, ada healing, ada selebrasi di sana gitu loh. Jadi mau nggak mau sih memang itu tadi. Dari keluarga tahu kan Mas, kalau ada mama spiritual, terutama papa. Kalau nenek terus Papa angkat saya tahu, tapi kalau orang tua yang kelihatan, orang tua kandung mereka nggak tahu. Oh nggak tahu. Waduh, ini gimana kalau untuk kartu terakhir? Jadi sebenarnya paling tidak memang butuh ini di sini ada King of Coin kan. Yakin orang tuanya nggak tahu? Harusnya tahu deh Mas. Paling tidak orang rumah sebenarnya sudah tahu juga. Cuma tutup papa. mulut. Cuman bisa jadi mungkin dianggap ya itu tadi gitu loh. Dianggap gila. Bukan dianggap gula, dianggap sedikit berbeda dengan Mas Luthian sendiri. Mas, soalnya kadang-kadang di keluarga yang spiritual itu terkadang itu terjadi konflik karena papa sama mama itu beda agama gitu. Beda keyakinan. Mama yang spiritual tuh Katolik, mama yang spiritual tuh Buddha, terus papa yang spiritual tuh Katolik gitu. Tapi sebenarnya di dalam dunia spiritual itu agama sebenarnya cuman baju Mas. Jadi sebenarnya universal. Kan beda-beda Mas. Loh, peraturan itu kalau mereka memakai aturan masing-masing. Papa pun ada yang spiritual. Ada. Jadi mama papa physically ada dan mama papa yang fisiknya nggak kelihatan. Ada. Oke, orang tuanya, orang tua dua aja udah susah ya kan, kalau mau dapat mantu harus gini. Apalagi orang tuanya empat. Iya, apalagi saya dibatasi untuk uang gerak, misalkan pergi main gitu pun dibatasi. Oke, baik deh Mas. Gimana, ada solusi mungkin dari kartunya? Solusinya untuk asmara seharusnya saya gimana Mas? Seharusnya itu tadi, bagaimanapun juga yang menjalani itu adalah Mas Luthian sendiri. Apapun namanya, seharusnya sebagai orang tua yang bijaksana spiritual ataupun yang sudah kelihatan, harusnya lebih bijaksana bahwa ini pimpinannya. Saya ambil langkah gimana? Ambil langkah itu tadi, kalau memang Mas lebih stuck dengan yang sekarang, ya sudah jalani. Tapi yang sekarang sepertinya meragukan saya, Mas. Ya kalau meragukan berarti harus ditinggal, nggak usah. Cari yang lain. Cari yang lain yang lebih bisa memperjuangkan Mas Luthian sendiri dan yang bisa menerima Mas Luthian dengan apapun kelebihan dan kekurangan. Iya. Oke, gimana Mas Luthian? Sudah cukup jelas. Tapi pasti nanti dapat pacar kan pasti nantinya. Kalau Mas Luthian sendiri yakin, kedepannya pasti akan yakin. Tapi kalau orang indigo sendiri tidak yakin, bagaimana dengan orang lain? Oh gitu. Soalnya maaf kata Mas, kondisi saya tidak normal. Apapun itu, kalau Mas Luthian sendiri yakin dengan dirinya bahwa akan dapat pasangan. Secara fisik, fisik pun saya juga tidak normal. Ya itu tadi. Fisik saya pun dikuasai gitu. Apapun itu, kalau Mas Luthian sendiri tidak yakin, akan tidak yakin. Tapi mohon maaf sekali, karena kita sendiri terbatas dengan durasi waktu. Jadi lain kali kita bisa bahas.
Barangkali boleh minta kontaknya Mas Adi gimana? Kan bisa Oke, lewat itu tadi nanti. minta sama kru nanti telepon kembali. yang ditutup ya teleponnya Mas Lutian ya. Iya. Oke, thank you Mas Lutian. Ya. Aduh. Sampai penelpon yang lain gak bisa masuk, tadi nada salahnya banyak banget ya. Gak apa-apa, tenang aja. Minggu depan Mas Adi akan kami undang lagi ke Cakrawala. Oke, terima kasih Mas Adi. Terima kasih kembali. Ini masih akan tersambung lagi dengan Mas Lutian, tapi Semoga. nggak on cam tapi ya. Iya. Oke, dan sesaat lagi pemirsa, Anissa Dewi masih akan kembali lagi bersama dengan Denny Sebastian. Akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Jadi jangan beranjak kemana-mana, tetap bersama kami di Cakrawala.